Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita masuk ke bab 2, materi kelas 7 semester 1, yaitu himpunan. Ya, apa sih himpunan? Oke, perhatikan di sini. Himpunan itu adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Ya, sekali lagi, himpunan itu adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Himpunan dapat dikatakan sebagai grup, kelompok, atau sebuah kumpulan dari berbagai objek. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu di sini akan menjelaskan perbedaan mana sih yang kumpulan atau himpunan dan yang bukan kumpulan atau yang bukan himpunan. Ya. Oke, di sini kita lihat contoh dari himpunan. Oke, contoh pertama, kumpulan siswa yang tingginya lebih dari 160 cm. Nah, kenapa kalimat ini masuk ke dalam himpunan? Ya, karena kita dapat mendefinisikan dengan jelas anak yang tingginya itu lebih dari 190 cm. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita bisa melakukan pengukuran tinggi badan. Sehingga di sini memiliki definisi yang jelas. Ya, kalau Ibu contohkan, misal di kelas kalian itu diukur tinggi badannya sama guru kalian. Nah, ternyata setelah dilakukan pengukuran, ada 5 siswa yang tingginya itu lebih dari 160 cm. Oh, berarti 5 siswa itu adalah masuk ke dalam himpunan siswa yang tingginya lebih dari 160 cm. Karena definisinya jelas. Ya, berarti dia ada sekumpulan atau himpunan dari siswa-siswa yang tingginya lebih dari 160 cm. Nah, itu ya. Misalkan siswa-siswa yang sudah diukur itu kan tadi ada 5 ya. Namanya itu adalah si A, si B, si C, si D, si E. Oh, berarti himpunan dari siswa yang tingginya lebih dari 160 cm, anggotanya itu ada si A, si B, hingga si E itu. Ya, karena ada 5 anggota. Oke, definisinya jelas ya. Kalau kita lihat contoh kedua, himpunan hewan berkaki 4. Nah, kenapa ini bisa masuk ke dalam himpunan? Ya, karena kita dapat mendefinisikan dengan jelas bahwa hewan-hewan mana aja sih yang berkaki 4 dan yang bukan berkaki 4. Jelas ya, kita sudah bisa membedakan mana aja hewan yang berkaki 4 dan yang tidak berkaki 4. Nah, makanya itu definisinya jelas, masuk ke dalam himpunan. Contoh, himpunan hewan berkaki 4 atau kumpulan hewan berkaki 4 itu anggotanya ada sapi, kambing, kucing, dan lain sebagainya. Ya, Bu, kalau ayam enggak ya, karena kita sudah jelas bisa membedakan kalau ayam itu kakinya 2. Berarti bukan atau tidak termasuk himpunan atau kumpulan hewan berkaki 4. Oke, contoh ketiga di sini, kumpulan hewan pemakan daging. Nah, ini juga sudah bisa didefinisikan dengan jelas karena hewan itu juga pada dasarnya berdasarkan jenis makanannya ya, itu dibagi menjadi 3 ya kan? Ada yang pemakan daging, pemakan tumbuhan, atau pemakan segala. Nah, dari situ berarti sudah jelas definisinya apa aja hewan yang pemakan daging. Contohnya himpunannya itu ada harimau, singa, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari himpunan yang memiliki definisi yang jelas. Nah, kalau bukan himpunan, kita lihat di sini. Ini kumpulan ya, kurang P nih. Nah, kumpulan guru yang tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa ini masuk ke dalam bukan himpunan? Karena tinggi ini adalah relatif sifatnya. Belum bisa kita definisikan dengan jelas ya. Karena tinggi itu menurut Ibu nih, kalau menurut Ibu tinggi itu siswa yang tinggi atau guru yang tinggi itu kalau dia tingginya sudah melebihi 160 cm menurut Ibu. Sedangkan menurut kalian, enggak Bu, siswa yang atau guru yang tingginya 150 cm itu juga udah tinggi kok Bu. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa
tinggi ini belum memiliki definisi yang jelas, karena tinggi ini sifatnya relatif untuk semua orang, ya. Nah, di sini juga kumpulan dari aktor tampan. Tampan ini atau ganteng ya, ini juga sifatnya relatif. Contoh, kalian nganggep si A tampan atau ganteng, tapi kata teman kalian, enggak itu jelek, yang ganteng itu si B. Nah, itu masih relatif, tampan itu masih relatif, sehingga dia belum memiliki definisi yang jelas. Masuknya ke dalam bukan himpunan, belum bisa kita kelompokkan nih, mana aja sih nih aktor yang tampan, yang ganteng. Nah, karena perspektif orang berbeda-beda, pemikiran orang berbeda-beda. Oke, kita lihat di sini kumpulan hewan berbulu halus. Nah, lagi-lagi halus menurut ibu belum tentu halus menurut kalian. Jadi ini masih relatif. Kalau relatif berarti belum jelas ya. Oke, terakhir kumpulan makanan lezat. Lagi-lagi lezat ini relatif. Menurut ibu, mie ayam itu lezat. Tapi kata kalian, enggak bu, mie ayam itu enggak lezat. Yang lezat itu adalah Indomie. Nah, misalkan seperti itu. Berarti masih relatif ya. Menurut ibu ini enak, menurut kalian belum tentu. Sehingga ini semua masuk ke dalam contoh dari bukan himpunan. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang masuk ke penulisan himpunan. Ada 3 cara penulisan suatu himpunan. Ya, ada yang mendaftar atau daftar anggota dengan kalimat atau dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, yang pertama itu dengan mendaftar atau daftar anggota ya, sama aja. Nah, ini berarti kita menuliskannya itu dengan menuliskan anggota-anggota himpunan satu persatu di dalam kurung kurawal. Ya, kalau cara mendaftar atau daftar anggota ini berarti kita menuliskan anggota himpunan satu persatu di dalam kurung kurawal. Mana sih Bu kurung kurawal? Nih, kurung kurawal nih. Nah, ini kan ada di depan, ada di belakang. Nah, berarti di dalamnya itu adalah anggotanya. Kita tulis satu persatu. Oh, berarti himpunan A itu anggotanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita tuliskan satu persatu di dalam kurung kurawal. Nah, itu cara penulisan suatu himpunan. Oke. Nah, ada lagi penulisan himpunan itu dengan kalimat atau dengan kata-kata. Oh, berarti ini kita itu masuk ke dalam metode deskripsi, mendeskripsikan. Kalau tadi kan kita langsung tulis tuh anggota-anggotanya langsung. Kalau yang cara kedua ini berarti kita dengan mendefinisikan atau mendeskripsikan ya. Nah, dengan kalimat, dengan kata-kata. Nah, contoh di sini yang A, himpunan A itu berarti ada 5 bilangan asli pertama. Oh, berarti ini kita menyebutkan syarat-syarat anggotanya. Kita tulis, kita jabarkan dengan kalimat syarat-syaratnya. Ya, baru syarat-syarat. Ya, bahwa kalau himpunan A itu adalah 5 bilangan asli pertama. Apa sih 5 bilangan asli pertama? Ya berarti nanti isi anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Ini baru disebutkan syarat-syaratnya saja. Kemudian nanti kalian list sendiri deh, apa sih yang anggotanya apa aja sih yang masuk ke dalam 5 anggota bilangan asli pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya. Atau kalian bisa menuliskan himpunan, kalimat himpunan. Berarti kalau kalian udah nulisin himpunan ini tidak perlu pakai kurung kurawal. Kecuali kalau nggak ada tulisan himpunan ini, oh berarti kurung kurawalnya itu wajib ditulis. Karena kurung kurawal itu adalah pengganti kata himpunan. Kalau nggak pakai kurung kurawal, berarti ditulis deh himpunan 5 bilangan asli pertama. Ini syaratnya. Oke? Nah, yang terakhir itu dengan notasi pembentuk himpunan. Oh, berarti ini kita tuliskan dengan notasi-notasi nih ya. Metodenya adalah metode bersyarat. Metode bersyarat. Kenapa? Karena syaratnya itu ada di dalam kurung kurawal ini ya. Syaratnya ada di dalam kurung kurawal ini, kemudian disertai dengan berbagai notasi. Contoh kita lihat, himpunan A itu adalah, nah buka kurung nih, kita lihat deh nih syarat-syaratnya. Yuk kita baca. A, himpunan A, oke, himpunan A, di mana garis lurus ini kita bisa bacanya dengan di mana. Oke, himpunan A, di mana A kurang dari 6.
dan ada penjelasan lebih lanjut, di mana itu adalah elemen. Nah, ini notasinya nih, elemen bilangan asli. Nah, ini juga berarti kita masih bentuk syarat ya, sehingga nanti kalau kita tuliskan anggotanya menjadi daftar anggota seperti ini, kita tulis deh nih. Ya, berarti nanti A itu adalah A kurang dari 6. Oh, terus dia bilangan asli lagi. Oh, aku tahu nih, Bu. Berarti anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6 itu nggak masuk ya, kurang dari 6. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam anggota himpunan. Perhatikan di sini, anggota himpunan itu adalah suatu benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika anggota tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Ya jelas ya, jadi suatu anggota itu bisa kita sebut himpunan kalau anggota itu masuk ke dalam suatu himpunan. Nah, ribut Bu, apa sih maksudnya? Nanti kita kasih contoh ya. Oke, poin kedua, anggota himpunan dilambangkan dengan seperti ini. Ini kita sebutnya elemen atau anggota. Oke, sedangkan yang bukan himpunan, bukan anggota, itu tapi kita coret. Nah, seperti itu ya. Ini kelihatan nggak coretnya? Elemen, tapi kita coret. Itu artinya bukan anggota atau bukan himpunan gitu ya, bukan anggota himpunan. Oke, contoh di sini. Nomor 1, diketahui anggota diketahui himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pernyataan dari mana sih yang merupakan anggota dan bukan anggota? Kita lihat di sini. 6, E-nya dicoret nih. Oh, berarti bukan anggota ya. 6 bukan anggota dari A. Benar nggak? Kita lihat di sini, anggota dari A tidak ada 6-nya. Oh, berarti benar nih. 6 bukan elemen atau bukan anggota dari A, dari himpunan A ini. Paham? Nah, sedangkan di sini 2 elemen A. Oh, berarti 2 adalah anggota dari A. Kita lihat di sini. Oh, iya benar nih ada 2. Nah, berarti nanti kalau Ibu tulisin lagi, bisa 1 atau 3, 4, 5, terserah ya. Misalnya gini, 5 adalah elemen dari A, atau 5 adalah anggota dari A. Betul? Betul. Atau Ibu mau nulis 10 adalah elemen dari A. Benar nggak? Enggak ya, karena nggak ada 10 di A. Oh, berarti dia bukan anggota atau bukan elemen. Paham? Contoh kedua, ayam itu bukan anggota dari binatang mamalia. Benar nggak? Benar ya, berarti di sini kalau ada titik-titik nih, kita isinya pakai lambang seperti ini. Ayam titik-titik binatang mamalia. Ayam itu bukan binatang mamalia. Ya, oh berarti elemen kita coret. Nah, itu lambangnya. Lagi, 12 titik-titik, bilangan komposit. Nah, 12 ini komposit bukan ya? Apa sih bilangan komposit? Bilangan komposit itu berarti bilangan kecuali angka, kecuali bilangan prima. Nah, di luar dari bilangan prima, itu yang gampangnya deh. Ya, itu adalah bilangan komposit. Sedangkan kan 12 itu kita ketahui bukan angka dari prima ya. Oh, berarti 12 ini masuk ke dalam bilangan komposit. Oke. Nah, kita masuk ke bilangan kardinal. Ya, nanti kalau kalian ketika mempelajari dan mencatat apa yang sudah kalian pahami atau sudah pelajari, bisa di-post ininya ya, videonya ya, sehingga bisa pelan-pelan kalian atau bisa kalian ulang lagi. Oke, di sini masuk ke bilangan kardinal. Apa itu bilangan kardinal? Ya, yaitu bilangan yang menyatakan jumlah. Perlu digarisbawahi, bilangan kardinal itu adalah bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota suatu himpunan. Ya, bilangan kardinal itu adalah bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota suatu himpunan. Ya, simbolnya itu seperti ini, NA. Ya, berarti jumlah himpunan A, seperti itu, NA. Atau A-nya ini ya, tergantung dari jenis himpunannya ya. Misalkan himpunan B, oh berarti NB. Seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Yang penting simbolnya itu adalah N. Nah, contoh,
Tuliskan bilangan kardinal dari himpunan-himpunan berikut. Yang pertama, himpunan A itu adalah huruf vokal pada kata matematika. Nah, berarti kan ini kalau kita ketahui jenis penulisan atau cara penulisan seperti apa ya yang sudah kita pelajari. Nah, cara penulisan masuknya yang tadi itu yang bilangan matematika itu masuk ke dalam cara penulisan dengan kalimat atau kata-kata. Oh, berarti ini cuma syarat-syaratnya doang. Berarti untuk mempermudah kita buat ke cara penulisan dengan daftar anggota atau mendaftar. Ya, ini kan kata-kata nih. Biar mudah kita tahu anggotanya apa aja, kita tulis atau kita rubah ke dalam daftar anggota atau mendaftar. Nah, kita lihat di sini. Huruf vokal A adalah himpunan dari huruf vokal pada kata matematika. Cara penulisannya dengan kalimat ya, dengan kata-kata. Oh, berarti isinya apa aja sih huruf vokal itu? Huruf vokal itu yang sudah kita ketahui kan A, I, U, E, O. Nah, itu huruf vokal tuh. Nah, berarti apa aja huruf vokal yang terdapat di kata matematika ini? Ya. Ntar kita lihat. Kita ingat lagi bahwa huruf vokal itu adalah yang sudah kita tahu A, I, U, E, O. Berarti kalau kita cari huruf vokal di dalam kalimat matematika ini apa aja nih? A, ya. T, E, M nggak masuk, A-nya iya, I-nya iya, A-nya iya. Bu, ketinggalan. Nah, juga ya kan, A, I, U, E, O. Nah, pintar. Oh, berarti di sini huruf vokalnya ada A, E, dan I. A-nya ada 3, Bu. Nggak usah ditulis, cukup 1 aja. Ya, karena sudah melambangkan keseluruhan. Oh, berarti A itu kalau kita tuliskan sebagai daftar anggota atau mendaftar, isinya itu ada A, E, I. Ya, A-nya ada 3, nggak usah, kita cukup 1 aja. E dan I. Nah, seperti ini. Sehingga bilangan kardinalnya berapa nih? Atau jumlah anggotanya berapa? Nah, kita simpulkan dengan N. N himpunan A. Ada berapa sih? 3 ya, gampang ya. 1, 2, 3. Oh, berarti bilangan kardinalnya itu ada 3. Jumlah anggotanya adalah 3. Udah? Oke, kita lanjut contoh kedua. Nah, kalau ini sudah mendaftar nih. Kita lihat anggota himpunan B itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, berarti bisa langsung kita hitung aja nih. Berapa sih bilangan kardinalnya? Oh, berarti NB, ya, NB atau jumlah anggota dari himpunan B ada 9. Emang iya, Bu? Iya, kita hitung aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, benar, 9. Paham ya? Cukup mudah ya. Cuma di sini karena materinya agak banyak, bukan banyak dalam arti yang harus kalian hafal itu banyak, walaupun insya Allah bisa kalian pahami seperti ini, mudah kan yang ini ya, itu bisa kalian pahami, oh berarti kalau kayak gini tuh bilangan kardinal. Nah, jangan sampai ketukar dengan yang lainnya. Oke, ingat ya, ini adalah bilangan kardinal. Yang C sekarang. Nah, ini berarti dengan notasi nih ya, jenis bilangannya notasi berarti. Cara penulisannya. Oke, kita baca himpunan C adalah X, di mana X kurang dari 15. Nah, dan X adalah elemen atau anggota dari bilangan ganjil. Oh, berarti karena ini masih berupa syarat, ya, bentuknya notasi. Nah, kita buat dulu nih cara mendaftar anggotanya. Nah, berarti himpunan C itu ada X itu kurang dari 15 dan itu adalah bilangan ganjil. Oh, berarti ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, 15-nya nggak ikut ya. Oke, karena di sini kurang dari aja. Kecuali ada lambang kurang dari sama dengan. Nah, seperti ini. Kurang dari sama dengan. Nanti 15-nya ikut. Kalau ini kan cuma kurang dari, berarti cukup sampai 13. Sehingga bilangan kardinalnya atau kardinal dari himpunan C itu ada 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 ya. Paham? Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis himpunan. Ada apa aja sih jenis-jenis himpunan? Ini pembahasan terakhir kita di video kali ini. Oke? Jenis-jenis himpunan itu yang kita pelajari di sini ada 3, yaitu himpunan terhingga, tak terhingga, dan himpunan kosong. Cukup mudah ya kalau kalian perhatikan. Oke,
Himpunan terhingga, namanya juga terhingga. Oh, berarti dia himpunannya atau himpunan yang jumlah anggotanya terhingga, bisa kehitung gitu. Ya, bisa kehitung, terhingga. Contoh, himpunan bilangan asli yang anggotanya kurang dari 10. Oh, berarti kita buat dulu cara mendaftarnya nih, daftar anggotanya nih. Nah, kurang dari 10 berarti ya udah ini Bu, gampang Bu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 karena kurang dari 10. Nah, ini terhingga kan? Ya, ada batasan. Ya, sehingga ini masuk ke dalam himpunan terhingga karena ada batasan nih kurang dari 10 dan anggotanya segini. Nah, seperti itu ya. Kalau himpunan tak terhingga, oh berarti dia tidak ada batasan. Kalau terhingga ada batasan, tapi kalau tak terhingga tidak ada batasan. Lihat di sini, himpunan tak terhingga itu adalah himpunan yang jumlah anggotanya tak terbatas. Contoh himpunannya seperti ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, dan ini titik-titik artinya dan seterusnya. Nah, seterusnya itu nggak tahu sampai kapan. Seterusnya, hingga tidak ada batasan. Nah, sehingga itu kita tulis himpunan tak hingga. Ya, hingga dia nggak tahu sampai mana. Tak hingga pokoknya. Ya, karena di sini tidak ada batasan, cuma titik-titik ini aja. Bisa sampai 100, mungkin lebih karena nggak ada batasan ya. Lagi-lagi, itu berarti masuk ke dalam himpunan tak terhingga. Terakhir, himpunan kosong. Ini paling gampang nih, himpunan kosong. Oh, berarti himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Dilambangkan dengan, nah ini nih, 0 dicoret atau himpunan aja tapi dalamnya kosong. Himpunan aja tapi dalamnya kosong. Oke, paham? Paham ya? Contoh deh, oke, contoh. Tuliskan jenis himpunan di bawah ini. Nah, kita lihat contoh pertama. Himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 100. Nah, berarti ini kan kita tulis dulu nih ya cara mendaftar anggotanya. Kita buat himpunan, kemudian di sini syaratnya itu adalah bilangan ganjil yang lebih dari 100. Oh, ini bilangan ganjil nih. Berarti ini nggak masuk nih ya. Oke, Ibu Ralat, ini nggak masuk, ini salah ya. Nah, berarti himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 100 itu kalau kita tulis anggotanya ada 101, 103, 105, 107, dan seterusnya. Nggak tahu sampai kapan. Karena bilangan itu kan tak hingga ya, bilangannya kan tak sampai kapan. Bisa sampai ratusan, bisa sampai ribuan, bahkan jutaan ya. Nah, makanya ini titik-titik nih. Nah, karena nggak ada hentinya. Nah, ini berarti kita masuk ke dalam himpunan tak hingga. Seperti itu ya. Contoh kedua, A adalah himpunan bilangan prima lebih besar dari 3 dan genap. Nah, ini syaratnya. Lebih besar dari 3 dan genap. Bilangan prima ya, berarti ada 3 syarat. Dia itu bilangan prima, lebih besar dari 3, dan dia genap. Nah, berarti biar mudah, kita bikin dulu nih anggotanya. Anggota bilangan prima, kita ketahui bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11. Oh, di sini kan dimintanya lebih besar dari 3 ya. Karena dia lebih besar dari 3, berarti anggotanya itu ada 3. Nah, dimulai dari 3 ya, duanya nggak masuk ya. 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, tapi di sini mintanya genap, bilangan genap. Nah, ada nggak sih genap? Nggak ada ya. Yang sudah kita ketahui bahwa yang gampangnya aja deh, bilangan genap itu adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Oke, bilangan yang bisa dibagi 2. Sedangkan definisi dari bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Contoh, 3 cuma bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri, yaitu 3. Nah, 5 pun juga cuma bisa dibagi 1 dan bilangan dianya sendiri, yaitu 5. 7 pun seperti itu. Nah, di sini berarti tidak ada angka genapnya. Oh, makanya ini masuk ke dalam jenis himpunan kosong atau boleh pakai lambang aja nih. Nah, seperti ini. Paham ya? Oke, contoh ketiga, himpunan pecahan kurang dari 10. Himpunan pecahan kurang dari 10. Nah, walaupun di sini ada batasnya kurang dari 10, tapi ingat yang kita gunakan itu adalah pecahan. Pecahan itu bisa dimulai dari 1/2, 1/3, 1/4, hingga 1/10, hingga 1/100. Belum sampai 10 ini. Masih seterusnya.
Nah, makanya ini kita masuknya ke bilangan tak hingga. Kecuali nanti di sini himpunan kurang dari 10. Oh, berarti nanti anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu masuknya ke dalam himpunan terhingga. Gampang ya. Tapi di sini adalah pecahan, di mana kita bisa memulainya dari 1/2, 1/3 paling kecil, hingga 1/100 dan seterusnya. Makanya dia masuk ke himpunan tak terhingga. Oke, contoh terakhir nomor 4. Himpunan bilangan prima kurang dari 10 yang habis dibagi 5. Banyak nih. Syaratnya itu adalah bilangan prima kurang dari 10 dan habis dibagi 5. Oke, kita tulis dulu nih bilangan prima yang kurang dari 10. Anggotanya apa aja sih? Nah, ini kita lihat anggotanya itu ada 2, 3, 5, 7. 9? Enggak dong. 9 itu bukan bilangan prima ya. Karena 9 itu bisa dibagi banyak. Bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 9. Nah, berarti bukan prima. Berarti yang prima itu yang kurang dari 10, 2, 3, 5, 7. Selesai. Habis dibagi 5. Mana habis dibagi 5? Oh, ini doang nih. Cuma dia doang yang habis dibagi 5. Kalau 2 nggak bisa dibagi 5. 3 nggak bisa, 7 masih lebih. Oh, berarti yang habis dibagi 5 cuma 5 doang. Makanya dia masuk ke dalam himpunan terhingga. Paham ya? Sudah bisa dipahami? Oke, nanti kita adakan diskusi baik itu di Zoom atau di grup masing-masing ya. Jangan lupa dikerjakan latihannya untuk bisa kita diskusikan. Oke, cukup sekian. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.